Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Wahyuda dengan NPM B1A023252. Di sini saya akan membuat tugas yaitu menjelaskan catatan dalam berbentuk PowerPoint, yaitu tugas hukum administrasi negara. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya jelaskan di bagian pertama ini atau di bagian negara hukum dan administrasi negara. Saya akan membahas sekilas tentang negara hukum demokratis, tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern, negara hukum Indonesia, dan negara hukum dan hukum administrasi negara. Baiklah, saya akan membahas sekilas tentang negara hukum. Konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah atau demokrasi Islam, dan negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan Rechtsstaat, dan juga negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon atau Rule of Law, dan konsep sosialis sejati, dan terakhir konsep negara hukum Pancasila. Dan kedua, saya akan menjelaskan negara hukum demokratis. Perlu kalian ketahui, implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis. Yang ketiga, tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern. Dalam suatu negara ada 3 organ dan fungsi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Masing-masing organ ini harus dipisahkan karena memusatkan lebih dari suatu fungsi pada satu orang, atau organ pemerintahan merupakan ancaman kebebasan individu atau a threat to individual liberty. Pembagian tugas negara menjadi 2 bagian, yaitu politik sebagai etik, yakni memilih tujuan kemasyarakatan. Dan kedua, politik sebagai teknik, yakni bagaimana merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Dan keempat, negara hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara yang menganut desentralisasi, mengandung arti bahwa pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Dan terakhir, negara hukum dan hukum administrasi negara. Sebagai negara hukum, sudah barang tentu memiliki hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara, serta mengatur hubungan antara pemerintahan dengan warga negara. Baiklah, di bagian kedua ini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Di sini, poin-poin yang saya akan jelaskan yaitu peristilahan, pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup administrasi negara, dan terakhir hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Baiklah, di peristilahan ini ada 2 poin. Yang pertama, administrasi negara. Administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan. Dan poin kedua, pemerintah atau pemerintahan. Terdapat perbedaan di antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara atau pelaksanaan tugas pemerintah. Sedangkan pemerintah ialah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Baiklah, yang kedua, pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian dibuat atau berasal dari pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk memengaruhi terhadap tindakan pemerintah, atau reach for fund and to gain head over head bestour. Yang ketiga, ruang lingkup administrasi negara. Hukum administrasi negara secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan pemerintahan atau pusat dan daerah dalam bidang publik. Yang kedua, kewenangan pemerintahan dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut. Yang ketiga, akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu. Dan keempat, penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Baiklah, yang terakhir, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Secara keilmuan, hukum yang mengatur tingkah laku negara atau alat
kapan negara dimasukkan ke dalam kelompok hukum tata negara. Sedangkan hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah atau dalam arti administrasi negara masuk ke dalam kelompok administrasi negara. Baiklah, itulah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata dan kata yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Saya Dapa Yuda, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.